agak kareba baji-bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Kepergok mencuri di rumah kos Jalan Wijaya Kusuma, Kota Makassar. Seorang maling tewas dikeroyok massa. Tebing setinggi 100 meter di Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara, longsor menimpa 6 rumah dan 1 lumbung padi. Sejumlah pelajar di Sinjai menantang maut melintasi jembatan bambu keropos yang menjadi penghubung utama menuju sekolah. Kita awali berita Makassar dengan informasi kriminal. Kepergok mencuri di rumah kos Jalan Wijaya Kusuma, Kota Makassar. Seorang maling tewas dikeroyok massa. Salah satu penghuni rumah kos juga harus dibawa ke rumah sakit usai dianiaya pelaku. Di Parang ini, di Bantamantaing. Datang piket lama rapat. Nyawa Sahabudin tidak tertolong dalam perawatan di rumah sakit Kota Makassar karena mengalami luka serius. Pemuda berumur 31 tahun itu tewas diamuk massa karena kepergok mencuri di rumah kos Jalan Wijaya Kusuma. Pelaku yang panik sempat mengeluarkan badik hingga berkelahi dengan para penghuni kos. Pelaku babak belur terkena pukulan, serta salah satu penghuni kos juga harus dibawa ke rumah sakit karena terluka dianiaya pelaku. Polisi yang tiba di lokasi telah menyita beberapa barang bukti, termasuk badik yang dibawa pelaku. Sejumlah penghuni kos juga diperiksa polisi. Setelah pengakuan dari penghuni kos, kemudian melakukan pemukulan terhadap pelaku ini, kemudian korban terdapat beberapa luka yang kemudian dibawa ke rumah sakit Faisal. Untuk pelakunya Kodan? Untuk pelaku penganiayaan sendiri dari penghuni kos sudah kita ambil keterangannya saat ini. Dalam waktu dekat polisi menjadwalkan pemeriksaan penghuni kos yang dirawat di rumah sakit karena terluka dianiaya pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. 2 buronan tersangka korupsi dihadirkan di Polres Bulukumba. Salah satunya mantan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba yang terjerat korupsi dana teknologi informasi dan komunikasi tahun 2012. Polisi meringkus Muhammad Ajis, tersangka korupsi dana teknologi informasi dan komunikasi tahun 2012. Mantan aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Kebudayaan Bulukumba ini menjadi pejabat pembuatan komitmen dalam proyek teknologi informasi dan komunikasi. Selain Ajis, turut hadir tersangka Arifuddin dalam gelar perkara di Polres Bulukumba. Direktur CV Sumber Harapan ini terlibat korupsi pengadaan kapal nelayan Dinas Perikanan Bulukumba. Mereka masuk daftar pencarian orang Polres Bulukumba sejak 6 tahun silam. Nilai kontrak pada waktu itu sebanyak 2.142.111.000 rupiah. Adapun jumlah saksi yang kami sudah periksa ada 114, karena masing-masing kepala sekolah kita periksa pada waktu itu. Dan jumlah ahli kami periksa 4 orang. Adapun sumber anggaran dari APBD Bulukumba tahun 2012. Jumlah kerugian negara yang perlu kami sampaikan yaitu 753.275.000. Dalam kasus korupsi anggaran dana teknologi informasi dan komunikasi tahun 2012, negara rugi lebih dari 700 juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang anggota Polres Aru Maluku ditangkap penyidik Polres Maros karena memesan 20 gram sabu-sabu melalui jasa pengiriman barang. Barang terlarang tersebut akan diedarkan oleh pelaku. Anggota Polres Aru Maluku kini mendekam di rumah tahanan Polres Maros. Polisi berpangkat Bribka ini ditangkap penyidik Polres Maros karena memesan 20 gram sabu-sabu melalui jasa pengiriman barang. Pelaku mengakui bakal mengedarkan barang terlarang tersebut. Penyidik sebelumnya menerima informasi dari petugas Bandara Sultan Hasanuddin Maros ada paket sabu-sabu transit di Bandara Sultan Hasanuddin dari salah satu kota di luar Makassar. Akibat perbuatannya,
pelaku terancam hukuman pidana serta sanksi kode etik kepolisian. Dari Polres Aru yang terlibat dalam pengedar dan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan rekan-rekan kita dari Polres Maros. Dari hasil penyelidikan yang didapat bahwa yang bersangkutan inisial MBA itu mengambil paketan di pengiriman cepat di wilayah Aru. Diduga akan menyerang salah satu wilayah di Kota Makassar, puluhan remaja ditangkap. Polisi juga menyita sebuah galon bekas tempat minuman keras. 31 remaja di Jalan Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa ditangkap tim gabungan Polsek Tamalate dan Polrestabes Makassar usai pesta minuman keras atau miras. Penangkapan ini berdasarkan laporan ada rencana penyerangan di Kota Makassar. Mereka segera dibawa ke Polres Goa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari lokasi kawanan geng motor tersebut, polisi menyita barang bukti galon kosong, tempat miras usai dikonsumsi, belasan ponsel, serta 9 motor. Ditelusuri di Instagram bahwa mereka akan rencana setelah miras di tempat tersebut tadi, mereka akan melakukan penyerangan lagi di Kota Makassar. Kita beralih ke informasi longsor. Dipicu hujan deras tebing setinggi 100 meter di Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara, longsor menimpa 6 rumah dan 1 lumbung padi. Akses jalan penghubung juga tertutup longsor sehingga aktivitas perekonomian pun lumpuh. Intensitas hujan tinggi di Gunung Sesen pada Sabtu siang mengakibatkan tebing setinggi 100 meter longsor menimpa Dusun Kura, Kabupaten Toraja Utara. 6 rumah dan 1 lumbung padi rusak parah tertimbun lumpur bercampur batu besar. Akses jalan penghubung juga tertutup material longsor sehingga warga setempat terisolir. Sebelum longsor sempat terdengar dentuman keras menyerupai letusan disertai kepulan asap. Warga sekitar panik berhamburan keluar rumah mencari perlindungan. Meskipun tidak ada korban jiwa, warga khawatir longsor susulan karena curah hujan masih tinggi. 20 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi lebih aman. Awal kejadiannya itu macam gempa. Itu kilat kalau datang itu meletus toh. Begitu dulu. Naik ke atas itu meledak di atas. Meledak itu anginnya itu datang itu asapnya dari bawah. Asapnya itu membawa ini semua itu kayu-kayu dia bawa itu asapnya itu. Jadi turun ke bawah itu tanah. Longsor dari atas itu? Longsor. Hingga Minggu pagi, jalur penghubung desa masih tertimbun longsor serta pohon tumbang. Aktivitas perekonomian pun lumpuh dan warga sulit mendapatkan pasokan logistik. Ini jalan antar kecamatan yang tertimbun? Jalan antar kecamatan ke sana. Tertimbun juga? Tertimbun juga. Jadi warga sekarang lewat di mana? Ya tidak tahu dia lewat di mana. Cuma ini jalan satu-satunya? Cuma ini jalan satu-satunya. Berapa rumah lagi yang terancam? Hampir 1 kampung. 1 kampung terancam di sini? Iya. Nah terus warga yang terkena rumahnya pada kemana? Pergi mengungsi. Mengungsi semua? Iya. Nah ini dari atas ini batu bercampur lumpur atau apa yang dari atas? Iya, batu bercampur lumpur. Ada pohon juga? Ada juga banyak pohon. Berarti masih mengancam perkampungan ya? Iya. Hujan deras masih mengguyur lokasi longsor. Sejumlah warga yang menempati rumah rawan longsor susulan telah mengungsi ke rumah kerabat lebih aman sambil menunggu bantuan logistik dan tenda dari pemerintah daerah. Wahidi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Kita menuju informasi kecelakaan lalu lintas. Truk box terguling menimpa motor usai menghindari minibus yang akan memutar di jalur Trans Sulawesi, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Dari pemeriksaan polisi, sopir truk box hilang kendali di jalur licin saat melaju kencang menghindari minibus. Inilah rekaman CCTV di rumah warga saat truk box terguling menimpa motor usai menghindari minibus yang akan memutar di jalur Trans Sulawesi, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Dari pemeriksaan polisi, sopir truk box hilang kendali di jalur licin saat melaju kencang hingga terguling menimpa motor. Sopir truk box dalam kondisi selamat, begitu pula pengendara motor yang melaju dari arah berlawanan dalam kondisi selamat setelah melompat dari motornya. 1 jam berselang, polisi berhasil mengevakuasi truk ke bahu jalan sehingga arus lalu lintas yang sempat macet kembali normal. Polisi juga mengevakuasi 1 motor yang tertimpa truk. Sebuah mobil box jenis Isuzu Euro 4R6 dengan nomor polisi DD 8005GX yang dikemudikan oleh lelaki Hasrudin
itu mengalami out control dan terbalik. Tetapi sebelum terbalik sempat menimpa satu unit sepeda motor di badan jalan tersebut. Pak Kasih, untuk proses evakuasi seperti apa ini Pak Kasih yang dilakukan? Jadi anggota Polres Pangkep melakukan evakuasi kendaraan tersebut dengan cara menarik kendaraan dengan menggunakan mobil truk lain sehingga kendaraan box tersebut bisa ke posisi yang sempurna. Penanganan kasus kecelakaan ini berakhir damai. Sopir truk bersedia menggantikan biaya kerusakan motor korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.